Sukacita karena Tuhan. Ada suatu kisah mengenai seorang anak kecil yang selalu bersungut-sungut kepada orang tuanya karena tidak dibelikan sepatu baru dengan merek tertentu seperti yang dipakai oleh teman-temannya. Ia kesal kepada orang tuanya. Juga ia merasa sedih dan sangat malang karena ia tidak dapat memperoleh sepatu yang sangat diinginkannya. Suatu hari ia melihat ada orang yang tidak mempunyai kaki, dan orang ini harus meminta-minta. Jangankan memiliki sepatu, orang tersebut bahkan tidak memiliki kaki oleh karena cacat tubuhnya. Sejak saat itu, anak ini tidak lagi bersungut-sungut walau ia belum dibelikan sepatu baru. Sebenarnya keadaan anak ini tidak berubah, hanya saja cara berpikirnya atau cara pandangnya yang sudah berubah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang malang, justru sebagai orang yang beruntung. Maka ia sudah berbeda karena ia mengubah sikapnya dari selalu bersungut-sungut menjadi selalu bersyukur, dari bersedih hati menjadi bersuka cita. Kita pun mungkin memiliki banyak alasan di mana kita merasa tidak lagi mungkin bagi kita untuk bersuka cita. Ada begitu banyak persoalan yang sedang kita hadapi. Kita merasa sedih, merasa begitu berat, merasa khawatir, dan merasa bingung. Marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita datang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percayai berkuasa mengubahkan cara berpikir kita. Sama seperti kisah anak tadi, walau keadaannya belum berubah, karena cara berpikirnya sudah berubah, maka perasaannya berubah, sikapnya berubah, tindakannya pun berubah. Firman Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mungkin kita sedang mengalami bencana yang begitu hebat, tetapi bila kita mengingat, walaupun terjadi bencana sampai gunung beranjak dan bukit bergoyang, kasih setia Tuhan bagi kita tidak akan beranjak. Begitulah dahsyatnya kasih setia Tuhan. Kasihnya tidak berubah seperti kasih manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Orang yang selama ini mengasihi kita pun masih dapat menyakiti kita, ataupun tidak setia lagi dan berubah hatinya terhadap kita. Namun kasih Tuhan tidak pernah demikian. Kita dapat bersandar dan berharap senantiasa kepada kasih-Nya yang kekal. Ketika kita merenungkan hal ini dan mempercayainya dengan segenap hati kita, maka kita bisa bersuka cita oleh karena Tuhan saja. Bukan karena bencana tidak ada lagi menimpa kita, bukan karena sekeliling kita sudah berhenti menyakiti kita, tetapi karena kita menyadari di tengah semuanya itu Tuhan tidak berubah. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Daud mengalami banyak persoalan, banyak kesedihan dalam hidupnya. Ayahnya sendiri tidak menganggap dia dapat terpilih sebagai orang yang diurapi Tuhan. Nabi Samuel juga awalnya lebih memilih saudara-saudara Daud dibanding dirinya. Ketika Daud bertanya mengenai Goliat, Eliab kakaknya menjawabnya dengan kasar dan menganggap ia memiliki hati yang jahat. Kemudian ketika Daud sudah berhasil membunuh Goliat, Raja Saul justru iri hati kepadanya dan memburu dia terus-menerus karena hendak membunuh dia. Ketika Daud sudah menjadi raja dan berusia lanjut, ia masih memiliki banyak persoalan. Anak-anaknya sendiri berkhianat dan melawan dia. Namun di tengah semuanya itu,
Daud selalu mendekat kepada Tuhan. Dia mencurahkan perasaannya kepada Tuhan, karena ia tahu hanya Tuhan yang dapat menolongnya, menenangkannya, menghiburnya, dan mengkuatkannya. Kita dapat membaca banyak mazmur yang awalnya sepertinya dipenuhi dengan keluh kesah, namun kemudian diakhiri dengan pujian, dengan sorak-sorai. Memanglah tiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, tiap kali kita masuk ke hadirat Tuhan, kita pasti diwabahkan seperti yang dialami Daud. Ada beberapa ayat dalam Mazmur di mana Daud dengan jelas mengatakan bahwa ia bersuka cita karena Tuhan. Mazmur 9 ayat 3 berkata, "Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi." Mazmur 104 ayat 34 berkata, "Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersuka cita karena Tuhan." Kitab Mazmur juga mengajak kita semua untuk bersuka cita karena Tuhan. Mazmur 64 ayat 11 berkata, "Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah." Mazmur 97 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus." Mazmur 40 ayat 17 berkata, "Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar." Mazmur 37 ayat 4 berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Mari kita senantiasa memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga firman ini selalu hidup dalam hati kita, selalu kita ingat, dan dengan demikian kita dimampukan untuk bersuka cita setiap hari karena Tuhan. Walau situasi kita belum berubah, kita tetap bersuka cita. Kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali, dan situasi itu akan berubah pada waktunya Tuhan. Walaupun orang-orang dapat berubah, hari ini mereka bersikap baik, esok hari mereka menyakiti kita, namun kita tetap bersuka cita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan Ia tidak pernah berubah. Memang hanyalah karena Tuhan saja, karena kita berada dalam Tuhan, karena kita bersama Tuhan, maka kita dapat bersuka cita setiap hari dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 4 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Nehemia 8 ayat 11b berkata, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Walau tentunya kita tidak langsung sempurna dalam hal ini, namun biarlah kita terus bertumbuh setiap hari. Ketika sukacita kita mulai pudar disebabkan oleh semua keadaan sekeliling kita, oleh beratnya tekanan yang kita alami, oleh kelakuan orang-orang yang tidak baik, biarlah dengan segera kita berlari kepada Tuhan, kepada firman-Nya, sehingga cara pandang kita berubah. Kita akan memandang semua situasi yang tidak baik itu sebagai hal yang kecil saja dibandingkan dengan kasih setia Tuhan yang dahsyat kepada kita, sehingga kita mampu kembali bersuka cita. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus yang selama-lamanya mengasihi kita,
bukan karena hal-hal lainnya. Kita mengingat Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 yang berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Mari kita bersuka cita setiap hari karena Tuhan. Mari kita beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari kita hadapi setiap hari dengan bersemangat, dengan beriman, dengan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita hidup dalam Tuhan, bergerak dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan senantiasa. Kisah Para Rasul 17 ayat 28a berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ingatlah lagu rohani yang selalu kita nyanyikan, khususnya di momen Paskah, seperti yang kita peringati pada minggu yang lalu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Yesus hidup dan kasih setianya kekal selamanya kepada kita, maka kita tetap bersuka cita menghadapi kehidupan kita setiap hari, sampai kepada hari di mana Ia akan datang menjemput kita semua, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin dan